Halo, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tips yang begitu dahsyatnya, yaitu investasi properti tanpa riba untuk pemula. Kita lihat tips berikutnya. Beberapa orang tanya sama saya, Mas Arni gimana caranya bisa investasi properti ya, terutama untuk pemula, untuk kita yang baru pengen meningkatkan kondisi finansial, baru mulai bisa nabung dikit-dikit ya, kemudian pengen membeli properti, tapi yang jadi problem adalah properti itu mahal-mahal ya, dan tidak sedikit dari teman-teman kita yang terjebak oleh kredit. Nah, kalau kita terjebak sama kredit, Anda harus bayar bunganya, terjebak sekian tahun. Nah, itulah yang jadi problem saat ini. Dan tidak sedikit yang ketemu sama saya, kemudian mereka bingung ya, harus menyelesaikan bagaimana, ada yang propertinya mau dilelang, dan banyak sekali yang tidak bisa menyelesaikan hutangnya. Nah, kali ini saya akan membagikan tips untuk Anda, bagaimana caranya bisa berinvestasi properti tanpa riba dan untuk pemula. Tipsnya adalah ya, kita harus melihat propertinya apa saja. Ya, jadi kalau kita lihat properti itu jenisnya macam-macam. Properti itu ada banyak sekali. Ruko itu properti, rumah itu properti, kemudian gudang itu juga properti, kos-kosan itu properti, hotel pun properti, kemudian tanah kosong juga properti, kebun itu juga properti. Jadi properti itu jenisnya ada banyak. Nah, dari sekian banyak jenis, apa yang paling cocok untuk pemula dan apa yang paling cocok untuk bisa dimulai tanpa harus riba? Yang paling cocok adalah tanah. Mungkin Anda bertanya, kok tanah gimana ya? Kok bisa tanah? Apa istimewanya tanah? Gitu ya. Kali ini yang akan saya bagikan pada Anda sehingga teman-teman tidak lagi bingung ya, harus mulai dari mana? Mulailah dari tanah. Nah, tanah yang seperti apa, terus bagaimana cara memulainya? Yang pertama ya, kita harus menanamkan dalam diri kita ya. Kita coba lihat teman-teman atau bukan teman-teman ya, kita lihat orang tua zaman dulu. Orang tua zaman dulu itu tanahnya luas-luas, rumahnya gede-gede, nggak punya utang ya. Tetapi beda sama orang zaman sekarang, rumahnya kecil-kecil, utangnya gede-gede. Nah, inilah yang jadi problem ya di zaman modern ini, sehingga orang tidak bisa meningkat kondisi finansialnya. Utangnya meningkat terus, tapi penghasilannya tetap ya. Penghasilannya mungkin bisa meningkat tapi tidak sebesar hutangnya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, gimana caranya kita bisa memulai investasi properti tanpa riba dan khusus untuk pemula? Yang pertama, kita harus paham mengapa investasinya tanah ya. Karena begini, tadi sudah kita cek orang zaman dulu, oke, kakek nenek itu punya tanah besar-besar ya. Mereka kok bisa seperti itu ya. Nah, sekarang kenapa harus tanah yang pertama? Tanah itu multifungsi ya, tanah itu multifungsi. Jadi jika kita belum punya plan yang bagus untuk mengolah tanah kita menjadi apa, minimal tanah kosong itu sudah naik harganya gitu loh. Tanah nggak diapa-apakan, itu harganya naik. Beda sama bangunan. Kalau tanah harganya naik, bangunan itu harganya turun ya. Nah, ini. Nah, kemudian multifungsinya seperti apa? Multifungsi gini. Jika Anda sudah mulai punya tanah, Anda bisa milih tanah itu mau dipakai untuk apa yang menguntungkan. Dibiarkan saja sudah untung, capital gain, dia naik terus. Kemudian kalau seandainya Anda punya ide, Anda bisa tanami. Anda bisa bikin kebun di situ, ya. Anda juga bisa bikin ternak di situ. Ya, kalau budget Anda terbatas. Jadi bikin kebun atau ternak biayanya tidak sebesar membangun ruko. Ya. Nah, kita bisa milih sesuaikan dengan budget. Ya, banyak dari teman-teman yang gini, teman-teman pengusaha itu banyak yang mereka punya uang, kemudian dia investasi tanah 2 tahun, 3 tahun kemudian baru membangun perumahan misalnya ya. Tapi pertama tanahnya sudah ditabung dulu, nabungnya adalah nabung tanah. Kenapa kok 2 tahun kemudian dibangun perumahan? Karena berkembang wilayahnya ya, berkembang, sudah mulai banyak pemukiman situ, tanahnya harganya bisa naik berkali-kali lipat dan dia bangun perumahan. Untungnya dahsyat sekali. Makanya yang kaya bertambah kaya ya. Oke, sekarang apalagi selain kebun ya, selain kebun kita juga bisa bikin ternak di situ ya. Selain itu kita juga bisa bikin bangunan, kita sesuaikan. Jika tanah Anda kemudian sesuai dengan perkembangan kok
cocok untuk dibangun kos-kosan. Misalnya hari ini Anda beli tanah, 3 tahun kemudian ada pabrik di dekat situ, Anda cocok bikin kos-kosan gitu. Apakah bangun kos-kosan murah? Tergantung, ya tergantung. Jadi kita bisa pilih bangunan-bangunan yang memang kita tujukan untuk bangun kos-kosan dengan low budget, ya. Kemudian tidak terlalu mewah, itu tidak semahal membangun rumah. Oke. Kemudian kita juga bisa bangun ruko apabila kemudian ternyata tanahnya adalah di pinggir jalan, cocok untuk ruko. Di sebelah misalnya lokasi kampus, misalnya ya, di sekitar itu lokasi kampus atau lokasi misalnya rumah sakit atau lokasi apapun yang membuat nilai dari tanah tersebut menjadi lebih komersil lagi. Jadi tanah itu tidak diapa-apakan saja untung, apalagi tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi Anda rencanakan untuk membuat sesuatu di tanah tersebut. Tetapi intinya harus punya tanahnya dulu. Jadi sekarang tidak usah ngejar properti yang macam-macam dulu, kejar dulu di mana ada lokasi tanah. Oke, lokasi tanah. Anda punya uang, pengen investasi, tanah dulu, bukan macam-macam, tapi tanah dulu. Kemudian ya, sesuai dengan perkembangan zaman, ya, Anda jangan khawatir apabila Anda beli tanah itu tanahnya kok di pinggir kota. Ini kota, kemudian Anda ambil ring 3-nya, ring 2, ring 3. Kalau ring 2 itu perumahan, ring 3 itu adalah misalnya masih banyak kebun di situ. Terus Anda beli tanah di situ yang cukup luas dengan budget yang murah. Nggak ada masalah. Tahun ini mungkin belum berkembang, tahun depan mungkin belum berkembang. Tapi nggak tahu loh ya. Anda pernah dengar cerita gini? Waktu orang kena jalan tol, ya, tanahnya kena proyek jalan tol dan kemudian dia dapat ganti untung, bukan ganti rugi ya, dia dapat ganti untung. Yang terjadi adalah dulu tanah di situ nggak laku, ya, harganya murah sekali, semeter cuma 25.000 dulu, ya. Tapi sekarang lihat aja sudah berkembang. Orang itu selalu berkembang, Bapak Ibu. Jadi penduduk itu bertambah, ya, bukan berkurang. Meskipun ada yang lahir, ada yang meninggal dunia, tetapi selalu bertambah jumlahnya. Ya, itu makanya kenapa yang tadinya pinggir, hari ini nggak pinggir. Yang hari ini itu masih di pinggir, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, itu sudah tidak di pinggir lagi. Karena pemukiman tuh selalu geser terus, ini sudah penuh, nanti pindah di pinggir lagi, penuh lagi, pindah di pinggir. Itu yang terjadi dengan tanah. Jadi investasi yang pertama adalah tanah. Nah, kemudian ya, tadi sudah saya singgung sedikit di depan, yaitu tanah itu harganya naik, sedangkan bangunan harganya turun. Anda camkan baik-baik, sekali lagi saya ulang. Tanah itu harganya naik, sedangkan bangunan harganya turun. Saudara sekalian, ini harus menjadi satu prinsip dasar di dalam investasi properti tanpa riba. Kalau Anda perhatikan pada saat bangunan itu di appraisal, dinilai ulang, ya, sesuai dengan nilainya, biasanya mungkin bangunan itu dihitung misalnya 1 meter 2,5 juta, dan di situ akan tertulis dibangun tahun berapa. Oke, kemudian disesuaikan penyusutannya setelah beberapa tahun. Ketika sudah disusutkan, maka angkanya sudah tidak semahal 2,5 juta tersebut. Jadi bangunan itu nilainya turun. Tetapi kenapa orang menganggap rumah itu nilainya naik? Karena tanahnya nilainya jauh lebih besar daripada penyusutan bangunan tersebut. Nah, kalau Anda jeli, lebih baik kita berinvestasi dan tidak ada nilai yang turun di situ, yaitu tanah. Kemudian alasannya kenapa kok tanah? Tanah itu tidak perlu dirawat. Anda investasi rumah, kalau setahun dikontrakkan misalnya, Anda perlu perawatan. Tidak dikontrakkan pun, Anda perlu perawatan. Rumah kosong pasti rusak. Ya, pasti rusak. Yang catnya ngelotok lah, yang gentengnya sudah mulai pecah lah gitu. Nah, itu bangunan. Tetapi kalau tanah mau di situ dipakai sama penduduk, misalnya sapinya diumbar gitu ya, bahasa Jawa itu diumbar ya. Dilepas di situ, makan di situ, kotoran sapi di situ, ada sampah di situ. Tapi tanah itu tetap naik meskipun isinya ada sampah, ada kotoran sapi dan lain sebagainya. Tapi itu tanah. Gitu, dan nilainya tetap naik. Jadi seperti apapun bentuknya, meskipun ilalangnya juga cukup tinggi, tanah itu tetap harganya naik. Oke? Jadi tanah tidak perlu dirawat. Tapi kalau bangunan yang lain itu perlu dirawat. Apa alasannya? Kenapa kok tanpa investasi properti tanpa riba untuk pemula ya? Kenapa kok kita mulai dari tanah? Karena
sekali lagi, harga tanah kosong tidak setinggi harga tanah yang ada bangunannya, itu sudah pasti ya. Ada beli ruko sama beli tanah kosong itu jauh lebih murah tanah kosong, artinya lebih terjangkau. Semakin harganya terjangkau, semakin mudah kita mencapainya. Kalau kita berpikir investasi harus ruko, investasi harus homestay misalnya, harus apa, tentunya pikiran Anda akan mengejar mendapatkan uang yang cukup besar atau budget yang cukup tinggi. Nah, tapi sekarang tidak perlu seperti itu. Yang penting tanah. Anda nggak dapat tanah yang harganya sesuai budget, Anda cari di luar lokasi yang mungkin belum begitu berkembang, tapi potensial berkembang itu juga bisa. Ya, yang penting tabung dulu uang Anda dalam bentuk tanah. Demikian informasi dari saya, semoga bisa bermanfaat dan saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah untuk Anda, memudahkan Anda untuk bisa membeli tanah yang menguntungkan di kemudian hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.